Terus? Kalau adat non sabana adat kok dibubui ndak layuar, dianjak ndak mati. Ya. Cuman implementasinya pelaksanaannya kini kok banyak sebahagian pemangku itu nan tidak memahami tentang fungsi dan tugasnya masing-masing. Bukan pepatah tidak perlu sih yang cepat. Tapi tidak seluruh permasalahan itu harus bawa pepatah petitih. Tidak akan mungkin bisa satu dan kokoh suatu bangunan. Ya. Kita letakkan usaha adat itu suatu bangunan. Ya. Kalau tidak ditupang oleh unsur-unsur nan-ampek tadi itu. Unsur nan-ampek itu tidak menyatu dengan nah itulah yang akan membuat suatu roboh, walaupun tidak roboh akan goyang dan tidak stabil. Berdiri tegaknya seperti apa yang kita harapkan. Ulayat. Ya. Awak kan kebanyakan itu kini kan ulayat itu kan tapal batas saja tahu. Ya. Tapi tidak mempunyai satu administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. So, anak cucu serenasi itu, generasi berikutnya akan mempelajari itu. Jadi mengerti tidak menimbulkan rancu dan kerancuan dalam hal permasalahan adat Banagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Disadari atau tidak, tatanan sistem maupun hukum dan aturan adat masing-masing negari di alam Minangkabau belum berjalan atau belum berfungsi sebagai mestinya. Hal ini disampaikan salah satu nenek mama Nagari Tiga Kota Selungkang, Palembayan, Lua Agam, Amir Hamzah, Datuk Bangkuto kepada ranah kini kemarin. Menurut Datuk Bangkuto, guna memfungsikan hukum dan tatanan adat sesuai warisan leluhur atau nenek moyang orang Minangkabau, dibutuhkan kesatuan unsur masyarakat adat itu sendiri, mulai dari nenek mama selaku pemimpin di kaum, suku, jorong, dan nagari, hingga parik-paga selaku aparatur keamanan nagari. Artinya, kata Purnawirawan TNI AD ini, semua pemangku adat satu kesatuan dalam lembaga pemerintahan adat yang legal dan formal, yakni limbago adat. Sebab, lanjut dia, tanpa adanya kesatuan masyarakat adat dan limbago adat, sistem kekuasaan adat bakal terus menimbulkan kerancuan, termasuk sarana pendukung kekuasaan adat seperti legalitas sako dan pusako. Datuk Bangkuto mengajak generasi muda termasuk pemangku adat agar terus berupaya memahami dan mempelajari tatanan yang tersistem hingga nantinya pemangku adat memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebenarnya kalau kita mengaji masalah adat, ya dari Datuk Perpati Datuk Bangkuto lah ada sebenarnya. Cuman permasalahan sampai berkembang kini pun tidak jalan, tidak sesuai dengan aturan, sesuai je pepatah orang Minang kok cupak dia lihat orang pakai lalu, orang Pangaleh, Jalan dia. jalan dari orang pakai lalu, ya. Maka itulah banyak terjadi terkikisnya permasalahan adat. Kalau adat non sabana adat kok dibubui ndak layuar, dianjak ndak mati. Ya. Cuman implementasinya pelaksanaannya kini kok banyak sebahagian pemangku itu nan tidak memahami tentang fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, karena tidak mengetahui tentang tugas fungsinya masing-masing, baiknya selaku pemangku adat maupun imam khatib, dia pandai, nah sinalah terjadi kerancuan-kerancuan. Ditambah dengan permasalahan masuknya arus global yang tidak sesuai dengan tatanan adat istiadat nang lah malimbago. Kalau kamu tahu limbago kan suatu wadah sampai menyampaikan suatu aspirasi maupun sampai mengumpulkan seluruh permasalahan terjadi di nagari. Nah, memang betul ada itu antara di Sumatera Barat di Koko, khususnya Nagari Selungkang, Tiga Kota Selungkang deh. Tiga Kota Selungkang,
itu tidak sama tentang pelaksanaannya, itu tidak bermasalahan. Cuman tujuan adat tetap satu, bahwa menghimpun dan memudayakan, mempertahankan, melestarikan tentang pelaksanaan adat. Jika hal itu, maka perlunya dalam hal itu bukan diikut sertakan seluruh unsur masyarakat. Nan cari pandainya apa fungsinya, nan pemudanya apa fungsinya, nan bundo kandungnya apa fungsinya. Nah itulah yang tidak pernah nampak. Jadi ayo nampak dalam pepatah, bukan pepatah itu tidak perlu sih yang cepat. Tapi tidak seluruh permasalahan itu harus bawa pepatah petitih. Ada tempat-tempatnya, ada luak-luaknya. Kapan pepatah petitih itu perlu dikeluarkan? Kapan kita masuk kepada inti permasalahan yang perlu kita masalahkan? Nah, jadi itu. Nah, itulah yang kurang nampak. Mudah-mudahan dengan adanya bergabungnya tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemuda yang mempunyai suatu dedikasi, mempunyai wawasan dalam hal membangun negari, mudah-mudahan yang akan datang lebih baik dan lebih maju. Bukan berarti yang sekarang itu tidak baik, tidak maju, cuma lebih sempurna. Kita balikkan kini tentang masalah adat, adat nan kita pakai dalam tambo adat Minangkabau yang bersumber dari Datuk Ketumanggungan Datuk Properti Batang. Nah itulah. Kalau kita menyimpang daripada itu akan terjadi fenomena atau penafsiran yang tidak sejalan. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Mungkin berasa tentang permasalahan adat itu mungkin ambo pun tidak mendalami, tapi namun demikian tentu kalau kita mengupas secara dalam, secara detail, tentu memakan waktu dan perlu ada forum-forum tertentu. Untuk lebih memahami atau memahami adat yang sebenarnya adat di negari Tiga Kota Sungkang, tentu perlu pemahaman, dan untuk itu menghimpun kesaduannya tadi lah hado dari taisuaknya lembago yang diwariskan nenek moyang kita dahulu yang bersumber dari nenek ini awak dahulu. Itu tuh kan harus difungsikan balik. Apa kira-kira mana pek poda supaya berjalan tatanan adat, struktur adat, sistem pemerintahan adat tadi. Tentu permasalahannya itu perlu adanya satu musyawarah, perlu adanya berkumpul bersama membahas tentang bagaimana adat itu tetap bisa lestari. Tentu kita libatkan pada unsur-unsur yang disabit kini niat mama kini termasuk tuangku nambarampe, ya, fungsinya termasuk pemuda, cari pandai, alim ulama. Nah itu nan kurang nampak, nan kurang difungsikan. Sehingga kita berjalan sendiri-sendiri. Kalau kita ingin mencapai tentang bagaimana pelaksanaan adat dan sabana adat, ya, itu perlu kita ajak bermusyawarah. Bermusyawarah itu tidak mungkin sekali dua kali, tapi harus menyentuh kepada mengerti tentang pelaksanaan apa bana sabana adat, bagaimana melaksanakan adat sehingga tidak rancu. Jadi kalau beko dikisian beko adat salingkan nagari atau adat itu kan berbeda-beda, bukan itu tidak laku, tapi ndaknya kita berpatokan kepada adat dan sabana adat. Nah, sehingga apa? Kalau pas itu beko adat salingkan nagari boleh orang betul semua orang boleh menikah, kan di negari yang itu. Nah itulah yang akan merusak tatanan. Nah hal itu ndaknya kalau bisa kita hentikan, kita hapus. Sementara Minangkabau, suku Minangkabau, di alam Minangkabau kita telah mempunyai pasapa adat bahasa sarak bahasa kita pula, dan kita ada lo disebut-sebut undang nandu puluh, undang adat, dan ada lo aturan di negari masing-masing tentu menjalankannya di limbago yang udah sabit tadi. Bab menurut pendapat udah tuh perlunya limbago adat tadi. Sebenarnya lembaga adat itu untuk menampung seluruh aspirasi, asalkan tidak bertentangan dan tidak menyalahi aturan-aturan adat dan sabana adat. Sebenarnya nenek moyang dahulu-dahulunya itulah cukup konsisten dan cukup tajam pembahasannya. Cuman karena kini awaklah banyak tidak memahami tentang fungsi adat. Nah itulah kelemahan-kelemahannya. Nah maka itu perlunya adanya suatu pengasahan atau mengulang kembali tentang bagaimana fungsi-fungsi adat sehingga adat tidak luntur.
bukan adik untuk disabui saja, Ya. bukan adik kau disabui sebagai pemeo. Nah, bagaimana kini kau lembaga unan dituang kini kau. Jadi memang harus didalami dan dipelajari dan memfungsikan masyarakat hukum adat tadi, masyarakat adat tadi yang ada 5 unsur. Jadi pandai, nenek mama, alim ulama, bendukan duang dian, paripagada gari. Iya. Nenek mama kaum Koto ini tambahkan, tatanan adat Minangkabau ibarat berdirinya sebuah bangunan, di mana mulai dari pondasi hingga atap dan material lain bangunan itu saling menyangga. Jika satu antara lain saling menyangga, jelas Datuk Mangkuto, maka dipastikan bangunan tersebut bakal kokoh. Memang harus. Karena apa? Tidak akan mungkin bisa satu dan kokoh suatu bangunan. Ya. Kita letakkan usaha ada itu satu bangunan. Ya. Kalau tidak ditupang oleh unsur-unsur nanampe tadi itu. Unsur nanampe itu tidak menyatu dengan mama. Nah itulah yang akan membuat suatu roboh, walaupun tidak roboh, akan goyang dan tidak stabil. Berdiri tegaknya seperti apa yang kita harapkan. Itu yang perlu. Maka itu dalam. Jadi sebenarnya dalam adat itu mangko adonyo kini kok tuangku itu fungsi tuangku. Kok menunjukkan kok maja kini kok halal jo haram. Ya. Atau tentang tauhid lah, agama itu tauhid. Tentang agama, ya. Itu masalah. Setelah itu kini kau paripagan hari inyolah nak menjago tentang permasalahan keamanan. Nah kini kan banyak kejadian gini permasalahan keamanan sosial. Ya. Nah, jadi permasalahan itulah yang perlu kita fungsikan. Ya. Soalnya kalau masalah perdata, mungkin adalah lamulan atau anu ini. Masalah perdata itu perkara kini masalah sebidang tanah, tidak perlu ke polisi, tidak perlu ke kejaksaan. Ya mama fungsinya mama. Baca dalam undang-undang tuh. Ya mama berhak memutuskan tentang persekitar tanah perdata asalkan tidak menyangkut masalah kriminal. Ya. Satu. Dan pidana. Ya, oke. Yang disebut so ada wilayah, ada masyarakat adatnya yang 5 unsur tadi itu, dan ada sako-sakonyo dah mencukupi dah. Cuman alun tertata, alun terstruktur, alun ada tersistem. Ya permasalahan kalau itu tentang ulayat. Ya. Awak kan kebanyakan itu kini kan ulayat itu kan tapal batas saja tahu. Ya. Tapi tidak mempunyai satu administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau pas itu kalau hanya permasalahan kalau statement saja, kalau pas itu dibawa kepada hukum itu melemahkan. Tidaknya perlu kita ya, memang di Minangkabau pun tanah ulayat pun tidak ada nampak sertifikat. Cuman perlu ada batas awak itu yang tertulis. Karena itu yang membuat persenjataan. Karena apa? Karena batas wilayah kalau tidak jelas itu yang akan dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan. Iya. Jadi mulai ke depan dengan adanya berfungsinya lembaga adat nanti terdokumentasilah nantinya itu dah ya. Nah, harus seperti itu. Itu yang diharapkan itu. Jadi ada sehingga anak cucu generasi berikutnya akan mempelajari itu. Jadi mengerti tidak menimbulkan rancu dan kerancuan dalam hal permasalahan adat Banagari. Lapatah gonjong rumah gadang atau tirih janjala puasan di barasa dari tiang baitu kini keadaan yosana Niniak jo mama kini tagamang waris siapa kaditunjuk ada jo sara janyo hilang larilah bana paratian gajaya ngangai oh sansa ngangai larilah bana paratian gajaya ngangai
Tuhan sanae nyapang lalai na tuo-tuo anak jo cucu indah paduli ko abih adai dalam kampuan disiko tumbuh panyasalan gajaya ngangai hosan disiko tumbuh panyasalan gajaya ngangai